Episode 66. Kata Gara, dia akan mengajak Bening ke suatu tempat sore nanti. Bening tak menanyakan apapun tentang rencana itu. Ia hanya mengangguk dan pasti akan ikut kemanapun Gara akan membawanya. Selama di rumah, Bening beristirahat sesekali untuk melakukan kegiatan lainnya. Ia juga tidak lupa menelepon keluarganya di kampung. Dari yang Bening dengar, Dewi sekarang sudah semakin sehat, meski belum bisa sepenuhnya melakukan kegiatan terlalu banyak. Bapak disibukkan dengan kegiatan megawai perkebunan juga sawah. Kehidupan sekeluarganya di desa sudah semakin sejahtera. Cita-cita Bening membahagiakan keluarga terwujud lewat Gara yang telah memberi rahim Bening lewat cara yang elegan melalui pernikahan. Bening sedang memanjur beberapa potong baju saat ponselnya berdering. Yang menelpon adalah nomor tak dikenalnya. "Ya," Bening menyahut. Kau jangan sedang dulu. Gara sekarang memang perhatian kepadamu. Tapi tunggu saja, setelah anak itu lahir, maka aku akan meminta Gara menceraikanmu." Bening mengatupkan bibirnya. Ternyata Repi sudah yang menelpon saat ini. Entah ada apa gerangan. Perempuan itu menghubunginya dalam keadaan marah. Bening hanya bisa menghela napas berat. "Mbak Repi kapan pulang?" tanya Bening tanpa menghiraukan kata-kata ketus Repi barusan. "Kenapa? Kau pasti nggak rela kan kalau nanti aku pulang kembali bersama Gara lagi? Ingat ya Bening, Gara itu menikahimu dengan tujuan yang jelas, yaitu anak. Kamu cuma mesin pencetak anak untuknya. Jadi jangan pernah berharap untuk bisa menggantikanku. Aku satu-satunya Nyonya Anggara Dewa. Semua orang tahu akulah istri dan istri sah Gara. Kau hanya mestinya berkaca. Lihat dirimu yang kampungan itu. Apa pantas bersanding dengan Gara?" Bening sebenarnya sangat sedih dengan penghinaan yang dilontarkan Repi barusan. Namun, ia tidak mau terpancing emosi. Jadi, ia hanya mendengarkan Repi dengan seksama tanpa ada niat untuk membalasnya sama sekali. Ia paham posisinya yang hanya istri kedua. "Aku ngerti, Mbak." "Ya, kau memang mestinya mengerti. Kalau bukan karena aku yang merestui pernikahan durjana kalian itu selamanya, kau hanya akan jadi babu." Lalu sambungan telepon itu mati. Bening menarik panjang napasnya sendiri saat ini. Dia hanya paham Repi saat ini belum bisa mengikhlaskan Gara yang juga telah memiliki dia sebagai istri. Bening tak mau membebani dengan kata-kata menjatuhkan yang terlontar begitu lancar dari mulut Repi. Dia turun dari balkon tempat menjemur baju, lalu memutuskan untuk melakukan hal lain yang mungkin bisa lebih berguna untuk membantunya melupakan kata-kata Repi barusan. Sore hari, Bening sudah rapi menyambut Gara. Lelaki itu memberikan Bening pelukan hangat lalu membawanya ke mobil. Mereka pergi ke sebuah Hunain elit di bilangan Jakarta Utara. "Kita mau ke rumah siapa, Mas?" tanya Bening sambil mengurutkan dahi. Kompleks seorang kaya itu dijaga ketat oleh para pengaman yang sudah memiliki sertifikat resmi dari negara. Salah satu kawasan elit dengan harga rumah yang fantastis berunitnya. Ada deh, Mas Gara kok main rahasia-rahasia sih? Bening mengerjutkan bibirnya, membuat Gara gemas ingin menjawabnya detik itu juga. Mereka tiba di sebuah rumah bercat putih kombinasi keemasan. Lahannya memang tak terlalu luas, tetapi kesan eksklusif dan mahal terlihat begitu nyata. "Bagus sekali Mas Gara, ini rumah siapa Mas?" tanya Bening masih dengan keheranannya. "Ini rumah Bening, Mas Gara membelikannya untukmu." Bening diam, rasanya tak percaya jika Gara telah memberi kejutan sedemikian manis untuknya sekarang. "Bening suka?" tanya Gara. Mereka masih berada di dalam mobil, belum turun. "Suka Mas Gara, tapi ini sungguh berlebihan. Bening tidak pantas menerimanya." Bening tertunduk. "Jangan bicara seperti itu Bening. Mas Gara sudah berjanji jika mendapatkan istri yang benar-benar sesuai keinginan, maka dialah ratunya. Apapun akan Mas Gara lakukan dan berikan. Cuma Bening jangan minta Mas Gara ambilkan bulan dan bintang ya, sebab itu nggak mungkin sayang."
Bening tak urung tertawa mendengar gurauan suaminya itu, dan kemudian diam saja saat Gara mendekat lalu menyatukan bibir mereka berdua. Cukup lama mereka berpagutan mesra, lalu Gara membawa Bening turun dari mobil dan masuk ke perkarangan rumah. Saat masuk, Bening sudah melihat rumah itu telah berisi perabotan. Juga ada foto pernikahan mereka yang sederhana dalam ukuran besar di ruang tamu. Mas Gara, makasih ya. Bening bisa merasakan suaranya bergetar saat ia mengatakan itu. Gara mengangguk. Ia merangkul Bening, melihat ruangan demi ruangan. Di rumah itu, mereka akan membangun rumah tangga yang bahagia. Di rumah itu, Gara akan bermanja mesra dengan Bening tanpa terganggu oleh siapapun juga. Mau mencoba kamarnya? Tanya Gara penuh arti. Bening mengangguk, lalu membiarkan Gara menggendongnya menuju kamar. Menuju kamar mereka di lantai atas. Kalau tak ada cinta, untuk apa Gara melakukan hal manis semacam itu untuk Bening? Kalau hanya karena anak, untuk apa Gara dan Bening selalu candu mengulang percintaan mereka di atas ranjang asmara lelaki itu? Kalau tak ada cinta, Gara akan sedingin salju kepada Bening. Nyatanya Gara sangat mentari pagi, menguatkan tulang dan sendi, membuat Bening sanggup berdiri meski harus berbagi kepada Repi. Episode 67. Sekarang Gara dan Bening sudah tinggal di rumah baru. Rumah yang diberikan Gara atas nama Bening itu terasa damai dan tentram dengan cinta yang meliputi Gara juga istri keduanya itu. Malam ini, Bening dan Gara baru saja selesai membeli perlengkapan untuk persiapan ospek besok. Heran, makin tahun kok masih ada perpeloconan kayak gini. Gara gedumel sendari tadi ketika mereka mencari bahan untuk ospek. Gara tak henti mengerutu. Dia hanya memikirkan Bening yang sedang hamil dan nekat mau ikut ospek. Nggak apa-apa Mas Gara, sebagai calon mahasiswi yang baik, Bening ikut aturan yang berlaku. Lagi pula nggak enak kalau Bening tidak ikut sementara teman-teman yang lain terpaksa ikut. Mas Gara cuma takut nanti kau dikerjain sama senior-senior di sana. Apalagi Gara mengetikkan kata-katanya saat dia ingat bahwa Dani adalah salah satu panitia ospek. Gara bukannya tak pernah kuliah, dia sudah lebih dulu melewati masa-masa itu. Dia juga ketua BEM dulunya. Menggoda mahasiswi baru apalagi yang cantik seperti Bening sudah kerjaan mereka dulunya. Jadi pelingnya tentang ospek yang akan diikuti Bening tidaklah bagus. Namun melihat Bening yang sangat ingin ikut, akhirnya dia mengalah. Apalagi apa Mas Gara? Tanya Bening penasaran. Nggak apa-apa sayang, besok kalau ada yang jalin atau godain kamu, langsung telepon Mas ya, biar Mas Gara pecahkan kepalanya. Bening tertawa, suaminya memang akan berkata sesuai kata hati. Namun itulah yang membuat Bening suka Gara. Iya Mas Gara, Bening yakin kok nggak bakal kenapa-kenapa. Gara mengangguk sambil tersenyum lalu mengusap pecak kepala Bening. Ya sudah, habis ini Bening istirahat, besok kan mesti bangun pagi. Iya, Mas Gara juga kan ada meeting penting. Gara menepuk keningnya. Dia hampir saja lupa dengan meeting penting besok kalau tak Bening ingatkan. Padahal rencananya Gara akan menunggu sampai Bening selesai ospek. Dia benar-benar punya perasaan tidak enak dengan ospek yang akan diikuti Bening itu. Jadi semalam Gara uring-uringan. Dia memandang Bening yang sudah tertidur. Wajah polos Bening membuat Gara tergerak untuk mengusapnya perlahan dengan jari telunjuk. Ia ingat saat pertama bertemu Bening secara tak sengaja di pelataran rumah sakit saat sedang mengawasi proyek di Banjar. Tak menyangka pula pertemuan selanjutnya malah jadi di kediaman ibunya sendiri. Bening yang memakai seragam pelayan saat itu terlihat menarik di mata Gara, juga memancing sisi lelaki dewasa dalam dirinya. Keretakan hubungan di rumah tangga dengan Repi akhirnya membuat Gara membuka mata. Ada perempuan lain yang ternyata mampu mengusik pikirannya siang dan malam, dan itu adalah Bening. Meski usianya masih sangat muda, tetapi cara berpikir Bening juga pembawaannya yang tenang membuat Gara penasaran hingga berhasrat ingin memiliki. Kini gadis belia itu sudah sah menjadi istrinya. Bening sukses membuat Gara yang sampai mati rasa dengan perempuan karena ulah Repi. Kini jadi jatuh cinta berkali-kali setelah ada Bening dalam hidupnya. Mas Gara, kenapa belum tidur? Tanya Bening, memecah lamunan panjang Gara. Gara tersenyum kecil, lalu merapatkan tubuhnya dan mendekap Bening di depan dada. Cuma kepikiran, besok kamu bakal aman apa enggak kalau Mas Gara enggak lihat. Gak apa-apa Mas, percaya deh, sahut Bening menenangkan. Ia mengisap lembut pada dada Gara yang terasa terdetak. Aku berlebihan kah Bening? Apa kau nyaman aku perlakukan seperti ini?
Dulu kepada Repi juga aku begini, serba takut, tapi itu malah membuatnya risih dan semakin berusaha membebaskan diri. Bening suka Mas Gara, perhatian seperti itu, rasanya seperti diistimewakan. Terima kasih ya Mas Gara, gumam Bening, membuat Gara perlahan tersenyum mendengarnya. Malam semakin beranjak larut, Gara dan Bening tidur dengan saling mendekap satu sama lain. Pagi hari sekali setelah menuntaskan subuh, Bening langsung memasak untuk Gara, juga mempersiapkan kebutuhan ospeknya. Ia juga sudah memakai kemeja putih dan rok selutut sesuai syarat ospek. Rambutnya sudah dia ikat dua kiri dan kanan. Papan nama Bening bertulis bebek sawah. Bening segera naik ke atas dan membangunkan Gara yang menggeliat lalu menatap Bening yang sudah rapi. Ia meluk Bening seraya memajukan bibir. Kiss morning, kata Gara. Bening mengucapnya perlahan dengan Gara yang menikmatinya. Lalu Gara beranjak menuju kamar mandi setelah Bening menyiapkan baju kerja Gara. Mas Gara, aku tunggu di bawah ya, seru Bening kepada Gara yang masih berada di dalam kamar mandi. Ya sayangku, nanti Mas menyusul. Bening turun, menunggu Gara menunggu Gara sembari meminum susu hamilnya. Tak berapa lama kemudian, Gara turun dengan sudah bersetelan rapi dan tampan. Mereka menikmati sarapan pagi dengan bercolotnya banyak hal. Setelah itu, mereka berangkat. Bening turun dari mobil setelah sampai di kampus dengan sudah banyak sekali calon mahasiswi baru yang memakai seragam hitam putih yang sama seperti dirinya. Ingat ya, kalau ada yang macam-macam, langsung telepon Mas ya. Iya Mas. Mas Gara hati-hati ya perginya. Bening masuk ya Mas. Gara mengangguk dengan sedikit tak rela. Ingin rasanya dia tinggal agar bisa melihat Bening. Namun meeting kali ini sangat penting karena itu adalah partner bisnis Tuan Wibowo. Dia tidak mau mengecewakan papanya jika harus membatalkan meeting hari ini. Jadi akhirnya Gara melaju juga meninggalkan Bening yang sudah masuk ke dalam barisan bersama mahasiswa lain. Itu bukannya cewek yang Dani taksir. Seorang mahasiswa maka alma mater kampus menunjuk Bening. Iya dia yang aku cari selama ini. Tiap malam yang aku dengar dari Dani cuma cewek itu. Nanti kerjain, perintah gadis berambut pirang dengan name tag Rosalina itu. Apalagi dari kejauhan dia melihat Dani tak henti menatap Bening lekat. Cari-cari kesalahan cewek itu biar kita bisa leluasa seret dia ke belakang, perintah Rosa kepada dua temannya. Episode 68. Nama-nama yang terdapat di papan nama tergantung di setiap calon mahasiswi baru itu unik-unik, alias seperti merek sebuah brand kain sarung, gajah duduk, dan pula burung ayam-ayam. Tapi yang paling menarik perhatian para panitia ospek adalah si bebek sawah yang tak lain adalah Bening. Bebek sawah, Bening mengangkat wajahnya saat suara perempuan terdengar menyebut papan namanya. Saya Kak, Bening menjawab sopan. Maju. Bening maju. Semua perhatian terarah ke arahnya. Bening sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Setahunya ia tak bersalah. Semua peralatan ospek dia bawa kecuali satu yang berbeda. Bening hanya mengikat rambut jadi dua bagian, sementara yang lain menjadi tiga bagian. Samping kiri dan kanan juga tengah. Sebagian belakang. Bening memang luput tentang hal itu. Namun tadi salah satu senior mengatakan tidak masalah. Tapi kenapa dia mesti dipanggil ke depan? Ada apa Kak? Tahu salahnya di mana? Suara Rosalina melengking di depan wajah Bening, tapi Bening tetap tenang. Saya hanya mengusir rambut saya menjadi dua bagian, tapi tadi kakak senior yang lain sudah memberi keringanan hukuman Kak. Oh, sudah tahu, salah tapi masih berusaha membela diri. Bening diam, tidak mau membalas lagi, bukan karena takut, tapi karena dia sadar dia baru di sana. Juga memang Bening tidak mau bertengkar. Dani yang dari kejauhan melihat Bening sedang dibentak oleh kekasihnya segera mendekat. Dia tahu Rosalina sengaja mencari-cari kesalahan Bening. Bening kembali ke barisan. Bening mengangguk bersamaan dengan Dani yang mencengkeram lengan Rosa dan membawanya ke tempat yang agak jauh agar tak mengacaukan jalannya ospek. Bening sekilas melirik kedua sejoli yang tengah bertengkar hebat di bawah pohon aksia itu. Setelah itu, Dani kembali bergabung bersama panitia lainnya. Sekali dia melihat Bening sambil tersenyum. Rosalina memandangnya dengan penuh kebencian. Hari ini dia selamat, lihat saja besok, desis Rosa sambil mendekat tangan di depan dada. Urung Rosa mengerjai Bening di belakang tembok kampus saat ini. Tetapi di hari terakhir ospek, dia mulai melancarkan aksinya. Dua antengnya sengaja mengambil pita merah Bening hingga Bening tak memakainya. Mereka menggunakan alasan itu untuk membawa Bening. Mau dibawa kemana Ros? Tanya salah satu panitia.
ke ruangan eksekusi lah. Dia akan melanggar, wajib diinterogasi sama dikasih hukuman. Namun ternyata Bening bukannya dibawa ke ruangan eksekusi yang notabene kalau Bening dibawa ke sana, dia tidak akan sendirian saja sebab ruangan itu sekarang juga penuh dengan panitia lain dan beberapa calon mahasiswa baru yang melakukan pelanggaran kecil. "Kenapa saya dibawa ke tempat ini, Kak?" tanya Bening yang mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia sudah dibawa jauh sekali ke gedung utama kampus. Ilalang tinggi melingkupi mereka. Bening mulai merasa tak perasaan. "Tahu salahmu apa?" tanya Rosa dengan bentakan. "Saya kehilangan pita merah saya." "Kau gatal, memangnya dari kemarin aku tak tahu. Kau dan Dani itu saling lirik." Bening menggeleng cepat. "Kakak salah paham. Saya dan Bang Dani memang saling mengenal karena kami satu desa. Tapi saya tidak punya hubungan apapun dengan dia." "Alah, alasan kau saja. Pegang tangannya, biar aku pukul perutnya." Bening terkesiap. Ia memberontak. Perut adalah bagian tubuh yang paling dia lindungi saat ini sebab di sana ada bayinya. "Jangan, tolong lepaskan saya. Kakak tidak boleh memukul perut saya." "Banyak bicara, pegang yang kuat tangannya," perintah Rosa lagi kepada kedua temannya. Bening seolah mendapat kekuatan. Kala sang bayi dalam keadaan terancam, naluri seorang ibu memerintahkan dia untuk menendang perut Rosa terlebih dahulu dengan kakinya yang bebas. Bening kemudian menginjak dan menggigit tangan kedua antek Rosa yang lengah. Rosa berang. Ia meraih balok kayu berukuran sedang yang terlihat tak jauh darinya. Benda itu dilemparkan ke punggung Bening hingga membuat Bening terjatuh. Sebisa mungkin Bening menahan perutnya agar tak menghantam tanah. Baru saja Rosa hendak kembali melancarkan aksinya, para panitia lain yang memang mencari bebek sawah segera menghentikan gadis yang seperti sedang kerasukan itu. Bening dibantu Dani dan para panitia lain segera berdiri. "Perutku," Bening mencengkram perutnya, merasakan nyeri tiba-tiba. "Dia sedang hamil. Apa yang kau lakukan?" Dani menghampiri Rosa yang tersiap langsung menerima tamparan dari Dani. Tidak ada satupun yang tahu jika si bebek sawah sedang mengandung. Bening segera dibawa ke klinik kampus. Bening masih pingsan, tapi kandungannya tidak ada masalah. Dia hanya shock. Kondisi alami dialami seorang perempuan hamil muda ketika menerima ancaman yang membahayakan bayinya. Maka seketika perut akan tegang, namun syukurlah bayinya selamat dan tidak mengalami keguguran. Namun mereka semua harus bersiap sebab mereka akan menghadapi Gara yang sekarang sudah meninggalkan ruangan meeting. Setelah mendapat kabar buruk itu, Gara datang dengan semua kemarahannya. Kampus itu juga ada dalam masalah berat mulai detik ini juga. Episode 69. Mobil yang Gara kendarai melaju gila-gilaan membelah jalanan Jakarta. Tangannya terkepal siap menghantam siapa saja setelah ini. Lewat ponsel dia mengabarkan kepada para staf keamanan untuk menutup semua gerbang dan memastikan agar semua yang terlibat dalam kejadian yang berujung cederanya Bening tetap di dalam kampus. Tak akan dibayarkannya para panitia ospek itu kabur. Memang ada beberapa yang sudah berusaha untuk melarikan diri sebab tak ada yang tak mengenal Anggara Dewa, sang pentolan kampus di masa lalu yang tak segan-segan menghantam rahang melawannya. Lewat cerita usang, mereka pernah mendengar sepak terjang Gara dulu dalam berkelahi. Kini mereka seperti sedang mengantarkan nyawa masing-masing ketika orang sudah lama menghilang dari dunia kelamnya kembali lagi. Tidak ada yang tidak akan lolos. Gara pastikan semua panitia lalai, apalagi para tersangka yang ternyata 3 orang perempuan. Senior Bening bahkan para dosen sudah berharap-harap cemas. Perusahaan raksasa milik keluarga Wibowo adalah perusahaan yang aktif berpartisipasi memberikan sponsor bahkan menjadi sandaran bagi kampus. Satu fakta yang selama ini coba Gara dari keluarga tutupi. Jadi orang yang mengikuti Bening jelas salah memilih lawan. Rosa tidak henti mencengkram lengan Dani, meminta pertolongan kepada pemuda yang juga nampak diam. 3 orang yang bersalah yang karena satu kampus. Mau pulang Dani, Rosa memiliki ketakutan sementara Dani menepis tangannya jengah. "Pulang gimana ha? Kamu lihat gerbang sudah ditutup dan dijaga. Makanya jangan asal pilih lawan." Dani menggeram, ingin rasanya ditampar wajah Rosa bolak-balik saking kesalnya. "Aku mana tahu bebek sawah itu istrinya Pak Gara. Makanya cari tahu dulu." Rosa diam seribu bahasa. Terlebih ketika sebuah mobil mewah dengan sinar lampu menyoroti mereka semuanya sedang menunggu di depan klinik kampus. Seorang dekan dari Fakultas Teknik segera mendekati Gara. Tuan Gara, tenangkan diri dulu. Kami mohon maaf atas kelalaian." Gara mengibaskan tangannya, memberi syarat kepada sang dekan agar jangan ikut campur. Rosa semakin mencuat di belakang tubuh Dani. Para panitia beringsut mundur.
Yang mana yang sudah mengusik Bening? Tanya Gara dengan suara datar, tapi matanya menatap tajam semua orang di sana. Pak Gara, kami minta maaf. Kami tunjukkan orangnya. Kalau tidak, kalian semua yang menjadi panitia ospek, aku pastikan tidak akan bisa mengikuti perkuliahan lagi. Ancam Gara. Refleks mereka menunjuk Rosa yang sedang berlindung di belakang Dani. Minggir, bentak Gara pada Dani. Ini salah paham, Pak. Istriku sekarang dirawat dan kau masih bisa bilang ini salah paham. Akulah yang bersalah. Aku yang sering melirik Bening hingga dia cemburu. Oke, minggir. Orang-orang memberi isyarat kepada Dani untuk menyingkir. Dani mau tak mau menyingkir juga. Akhirnya, Gara memandang Rosa sedemikian dekat, ditetap tajam oleh pria tampan, dan garang itu membuat Rosa jadi terpesona sekaligus ketakutan. Apa yang kau lakukan kepada istriku? Aku tidak bermaksud mencelakainya. Dia sedang hamil. Kalau bayiku mengalami hal buruk karenamu, aku pastikan besok kau tidak akan bisa mengandung lagi. Mau kau abrak-abrik pabrik perutmu. Cukup, Anda memang orang hebat, tapi bukan berarti bisa menindas perempuan seperti itu. Dani membuat Gara menoleh. Gara lalu tertawa menyeringai. Gadis ini, apakah masih disebut perempuan jika yang dilakukannya kepada istriku seperti preman pasar? Tentu saja aku tidak akan memukulnya, tapi yang kau urus yang menggantikannya. Entah kenapa Dani benci kepada Gara yang sudah berhasil mendapatkan Bening, atau memang murni untuk melindungi Rosa. Dani menajang Gara terlebih dahulu. Gara sigap. Ia segera memberi pukulan menyakitkan membuat Dani berdarah. Mas Gara, cukup mas. Gara berhenti. Ia melihat Bening susah payah keluar dari klinik, lalu memeluk Gara dari belakang. Dia menggeleng. Jangan Mas Gara, orang baik, kata Bening sambil memeluk erat Gara yang sudah dikuasai amarah. Balok kayu itu harusnya menghantam perempuan. Dan lelaki ini, Bening, tunjuk Gara kepada Dani yang sudah terkapar dan Rosa hanya bisa menutup wajahnya dengan menangis. Kita pulang saja, Mas Gara. Bening sudah tidak apa-apa. Gara memandang Rosa lalu menunjuk wajahnya. Kau selamat, perempuan labil, desisnya. Rosa hanya dia mematung, malu, marah, dan ingin pergi saat itu juga. Gara memasukkan Bening ke dalam mobil. Ia sendiri pergi ke kantor para petinggi kampus. Setelah keluar, para dekan menghampiri para panitia ospek. Terlihat wajah para panitia ospek jadi lesu sekali. Entah apa yang sudah dikatakan Gara yang jelas pihak kampus terpaksa men-skor semua panitia ospek, dan Rosa harus membuat surat pernyataan yang ditempelkan di papan pengumuman bahwa dia sudah melakukan bully pada Bening dan telah menyesali perbuatannya. Di dalam mobil, tatapan Gara menghangat. Ia membawa Bening sampai ke rumah lalu menggendong bayi yang masih lemah. Yang terpenting baginya, Bening cepat pulih. Hatinya sakit melihat Bening lemah begitu. Episode 70. Gara tak tenang dengan keadaan kandungan Bening. Gara akhirnya mengajak istrinya itu pergi ke dokter. Selang beberapa jam setelah mereka tiba di rumah, Bening sudah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi Gara bersikeras untuk membawa Bening. Kata dokter yang tadi menangani Bening di klinik kampus, Bening tidak apa-apa Mas Gara. Itu dokter umum, bukan dokter kandungan. Sayang, udah kita periksa lagi ya, biar yakin. Bening akhirnya mengangguk dan mengikuti langkah suaminya menuju ke mobil. Bening sudah berpakaian rapi dan sopan, sedang Gara pun sama segar dengan penampilannya yang terlihat semakin eksklusif. Mas Gara, maafkan Bening ya, kata Bening ketika mereka sudah di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Gara menoleh, melihat Bening yang tampak menunduk dengan wajah bersalah. Gara tersenyum, lalu mengeluarkan jemari yang mengelus pipi Bening lembut. Bagaimana dia bisa marah dengan Bening? Untuk apa minta maaf sayang? Kau nggak bersalah. Bening membuat semuanya kacau. Seandainya Bening menurut untuk tidak ikut ospek, bukan salahmu sayang. Kalaupun Bening tidak ikut ospek, apa itu tetap akan merubah pandangan gadis gila itu. Karena yang benci akan tetap membenci dengan alasannya sendiri. Bening mengangkat wajahnya, lantas segera menoleh ke arah Gara yang memang sedang fokus menatap dirinya sambil menyetir. Terima kasih Mas Gara. Gara mengangguk. Kemudian dia menenangkan Bening dengan segaris senyum hangat. Palang rumah sakit sudah terlihat. Gara bergegas melajukan mobilnya dan memasukkan ke halaman rumah sakit itu. Bersama
bersama Bening. Kemudian dia turun menuju ruangan dokter kandungan. Gara dan Bening tanpa menunggu lama langsung dipersilakan masuk oleh perawat jaga di depan. Di dalam mereka disambut oleh dokter kandungan yang tersenyum ramah. Jadi bagaimana bisa terbentur parutnya, Nona Bening? Tanya dokter kandungan sobat mempersiapkan alat memeriksa. Iya dokter Bening. Iya dokter, Bening jatuh, perutnya terhempas ke tanah. Jawab Bening tanpa membawa kejadian sebenarnya siang tadi. Baiklah, rileks ya, kita lihat dulu bagaimana kondisinya. Bening mengangguk, segera berbaring. Dokter mulai meletakkan alat yang telah diolesi gel ke perut Bening yang masih nampak rata itu. Kemudian benda itu bergerak turun, naik dan samping kanan kiri. Terdengar bunyi keadaan perut dari monitor, juga terlihat sesuatu di layar yang hanya dimengerti oleh dokter. Bagaimana dokter? Tanya Gara tak sabaran. Aman kok Pak Gara, keadaan bayi dalam kandungan istri Anda sangat aman. Memang pada beberapa kasus benturan kuat pada perut bisa mengakibatkan terjadinya rileks hingga keguguran dini. Tapi beruntung, fisik Nona Bening cukup kuat. Janinnya juga baik-baik saja. Barulah Gara bisa bernapas lega. Ia menendang Bening yang tersenyum kecil dengan Gara membalasnya. Kemudian Bening turun dari ranjang pemeriksaan. Mereka mengobrol sebentar seputar kehamilan Bening dengan dokter. Dokter meresepkan vitamin penguat bagi kandungan. Setelah keluar dari ruangan dokter kandungan, Bening dan Gara pergi ke kedai ekstrim tak jauh dari lokasi rumah sakit. Bening menikmati es krimnya dengan lahap. Gara melihatnya dengan senang hati. Sesekali mengusap kepala Bening dengan lembut. Lembut merasa sangat diperhatikan. Gara tidak lagi bertindak sebagai lelaki yang kebetulan hanya membeli rahimnya, tapi juga sudah seperti suami sungguhan, tanpa ada embel-embel kesepakatan di dalamnya. Mas Gara, boleh Bening bertanya satu hal? Tanya Bening. Tampak ragu, kemudian tetap melontarkan pertanyaan. Tanyakan saja sayang. Mas Gara, apa salah kalau Bening berharap banyak di pernikahan yang sejatinya hanya sebatas kesepakatan ini? Tanya Bening lirih. Gara mengangkat wajahnya dan keasikan menyantap es krim. Ia melihat mata Polas yang segera menunduk. Kau ingin tahu apa sebenarnya isi hatiku, Bening? Ya, Bening menjawab semakin lirih. Bagaimana kalau aku ingin membatalkan semua kesepakatan itu? Aku ingin memilikimu seutuhnya, bukan hanya sebatas perempuan yang mendiakan rahim. Aku sudah jatuh cinta kepadamu, Bening. Bening hampir terlonjak, gembira dan harum mendengar pengakuan itu. Namun, ia tidak ingin kebesar kepala. Juga sekaligus mulai menyesali pertanyaannya barusan tadi. Apa dia tidak terlalu egois? Bukankah Gara sudah mewujudkan cita-citanya untuk membahagiakan orang tua dengan menukar rahimnya sendiri sebagai jaminan kebahagiaan untuk Gara? Apa dia mulai terlihat tak tahu malu dan maruk ingin memiliki Gara seutuhnya? Namun Bening pun sama, seiring kebersamaan juga perhatian dan persatuan yang kerap Gara beri nyatanya telah membangkitkan rasa yang kekal untuk lelaki tampan itu. Gara sang pemilik kehormatannya, lelaki pertama yang menyentuh tubuhnya hingga menyentuh sampai ke dasar hati. Mereka saling mencintai. Bagaimana dengan Mbak Repi, Mas? Apa Mbak Repi ikhlas berbagi dan hidup berdampingan dengan Bening selamanya? Tanya Bening sendu. Gara tak langsung menjawab. Ia nampak merawang. Sekelebat bayangan peningkat tak sempurna dengan Repi di masa lalu mulai menguasai. Ingin sekali aku menceraikannya, Bening. Bukan semata-mata karena sudah ada kau di sisiku, tapi karena aku sudah terlalu sakit setiap kali mengingat harga diriku yang tergadai sebagai seorang suami yang tak pernah dihormati selama pernikahan kami. Kali ini Bening yang diam. Dia tidak pernah berharap Gara akan menceraikan Repi, sebab dia tahu dia bukan satu-satunya wanita yang mencintai Gara. Tetapi Repi adalah orang yang pertama dan juga sangat mencintai Gara. Hanya saja Repi tak seperti Bening yang telah membuat Gara jatuh cinta sedalam-dalamnya.